Om Agdanam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Angge, pada hari ini sesuai dengan pertanyaan saya akan menjelaskan yang pakai bahasa Indonesia kemantan nge. Contohkan nambat kelintang tenuning bahasa Bali halus luang tiang nge. Di sini sesuai dengan pertanyaan yang akan menjelaskan pelinggih-pelinggih yang lengkap ring merajan alit ring pekumalan tiada lain kemulan taksu yang dimaksud nggih. Nah niki sesuai dengan pemahaman tiang, dengan sudut pandangan tiang, tidak mempertentangkan sudut pandangan yang lain ataupun orang lain nggih. Nah di sini sedurung tiang mulai tiang lunas restu ring guru nabe tiang saking pangyangan ampura guru Om Swastiastu. Lunas restu guru izin. Ya, di sini saya mulai di merajan alit ataupun kemulan taksu seperti apa yang dibilang tadi. Nih, pelinggih-pelinggih apa saja, jajaran-jajaran pelinggih yang lengkap dan di pekarangannya. Itu yang sering terjadi sesuai dengan pertanyaan. Nih, ini sesuai dengan pemahaman tiang. Nah, di sini tiang jelaskan sebelum tiang menjelaskan pelinggih, karena di sini tiang juga tiang punya dasar untuk menjelaskan apa itu pelinggih, siapa yang bersinggasana. Tiang pakai pedoman sesuai dengan pengetahuan tiang tanpa mempertentangkan yang lain. Ya, pedoman dari ajaran aksara suci. Nah, oke, bukan tiang memintari. Tiang tidak tahu apa-apa juga. Sarang-sarang saling mengisi, berkolaborasi. Nah, di sini dari aksara suci peringkasan Oreastra. Peringkasan Oreastra, dados dasar aksara pasuk kutu panca aksara, peringkasan ke catur aksara, tri aksara, dui aksara, menjadi eko aksara, eko sang sinuhun ido sang yang widi, menjadi panca unsur bang. Nah, itu yang akan jadi cikal bakal pelinggih menurut pemahaman tiang dari aksara suci. Jadi panca unsur bang. Yang tiada lain unsur eko namo, dwi namo, tri namo, catur namo, dan panca warna. Itulah kalau menurut tiang. Nah, eko namo ya tiada lain adalah Norakaton nanging hano, ya disebut dengan Ido Sang Yang Widiwaso itu sendiri. Yang pelinggihnya di mana di Merajan? Tiada lain Padmo, yang disebut Padmosari. Yang kedua, Dwi Namo, meme kelawan bapo, petang kelawan lemah, hidup kelawan mati. Yang tiada lain pelinggihnya adalah meme kelawan bapo, petang kelawan lemah, rong tiga dan rong kalih. Yang mana meme rong tiga, yang mana rong kalih, yang mana unsuri bapo rong kalih ataupun taksu agung. Nanti yang jelaskan ya. Terus tri namo disebut dengan semang tengah sanjo api ya angin, yang keloktah disebut dengan aksara sucinya ang umang, tiada lain yaitu pelinggihnya. Ang umang ataupun api ya angin, siwo sado siwo paramo siwo itu unsur ke tri namo, pelinggihnya rong tiga ang, pelinggihnya rong kalih ataupun taksu agung mangnya itu ataupun disebut dengan paramo siwo Padmo Sari itu sendiri kembali. Sudah tri namo. Catur namo dari peringkasan aksara suci nih guys. Iki unsur bang sampun. Catur namo tiada lain adalah kangin, kelod, kauh, kajau. Nah, nih guys. Ketika Ido Sang Yang Widiwaso menepati 4 penjuru arah mata angin. Disebut pelinggihnya Ratu Ngurah Agung. Di sebelah selatan rong tiga yang biasanya itu ketika beliau menepati arah timur disebut Ratu Ngurah Agung. Bataronya Iswaro dengan sifat angin.
Ketika Ido menepati arah selatan, disebut Iratu Wayang Tebang atau disebut Dewa Leboh Bataro Brahmo, yang pelinggihnya adalah ring leboh. Ini kau indra belakau pelinggihnya patutnya menurut dia. Nah, niko. Ketika beliau menepati arah barat, beliau disebut Dewa Mahadewa. Punika yang disebut kalau tah Iratu Ngurah Sedang Tarang atau disebut Iratu Made Alang Tajang Wataro Dukuh Sakti Siki niko Punika. Yang keempat, ketika beliau menepati arah utara, beliau disebut Batara Wisnu atau disebut Dewa Taksu Pregino Iratu Nyoman Sakti Pengadangan atau Iratu Nyoman Sakti Batu Mediding Sangyang Siworeko. Pelinggihnya tiada lain ring tengatah yang sering dijuluki Suryo. Suryo niko ada candra disebut dengan ada Chandra Widunado Suryo. Pelinggih Suryo menurut dia Sangaragung pengayangan itu yang biasanya misi tebu dan biulalung. Kau pelinggih Suryo. Iki pelinggih Taksu Pregino. Itu yang lengkap menurut yang sesuai dengan sifat-sifat daripada Tuhan itu sendiri, karena Tuhan tidak punya kelahiran dan kematian. Sama seperti kita punya batas kematian dan kelahiran. Dan Panco Namo disebut dengan Pancewarna. Kangin, kelon, kauh, kajo, tengah. Disebut putih, bara, kuning, hitam, dan berumbun. Nah, bisa juga kalau disebut Panco Dewata, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa itu adalah tidak lain Tuhan itu sendiri. Disebut dibilang ring Padmosari penunggal dados ring Kemulan Taksu itu Tuhan sendiri. Dan fungsinya sekarang mulai dari awal. Siapa yang bersinggasana, fungsinya apa, itu menurut pengetahuan tiang ataupun pemahaman tiang. Padmosano, siapakah yang bersinggasana di Padmosano? Di Padmosari, maaf niki kita bicara tentang biar tahu biar pakai etika juga di Marjanalit untuk Nisto niki ring Nisto Mandalo. Kita sebut Padmosari bukan Padmosano. Karena di sini maaf, ketika kita melanggar etika kita yang kena. Kalau umpamanya ring Dang Kayangan, Asto Dewato ataupun tingkat Madyo Kayangan 3 itu baru disebut Padmosano. Kalau di Dadio Merajanalit tidak boleh pakai Padmosano kalau menurut pemahaman tiang. Padmosari kalau menurut tiang. Karena tetap kita terhubung dalam ritual bakti kepada Tuhan terikat oleh etika kita dan tersusun juga di sini Nisto Madya Utama. Nah, yang lanjut, siapa yang bersinggasana di Padmo itu sendiri? Dan fungsinya apa? Singgasana di sana, yang bersinggasana di sana, yang tempat linggo-linggihnya atau pelinggihnya di timur laut menghadap ke barat daya. Tiada lain adalah Ida Sangyang Widiwasa atau Acintyo yang kolokta. Dengan sifat beliau norakato nanging hano marago angin. Tidak ada, tetapi ada melalui rasa. Kan gentan karyane jo Padmosari wentan nak modue pecik tan karyane tan napi karena angin sing adau kalau adau patah cara rago ngarian. Dan fungsinya apa? Selain kita memuja Tuhan ataupun pengayangan Ida Sangyang Widi, memberikan fasilitas kepada para dewa-dewi, betaro-betari yang turut menjaga alam beserta isinya yang menepati di segala penjuru arah matra angin dalam cakrawala. Yang tiada lain itu juga yang disebut betaro-betari itu adalah manifestasi Tuhan itu sendiri yang disebut keloktah, makanya disebut
Cibiku Cibiniu dalam bahasa Sanskerta yang tiang ketahui. Aku adalah satu, itu artinya. Dalam 1000 warna, semua adalah aku. Tiada duanya. Kan begitu. Nah, gitu. Di sini kita bicara tentang sifat-sifat Tuhan. Karena tiang juga tidak pernah melihat Tuhan, betaro-betari, tak pernah salah ngomong tiang orang niki naukane niki panak nih padan gendeng Nah, kita lanjut. Sekarang sifat Tuhan maragoruo binedo, kemulan dan taksu agung yang tadi peligihnya. Di mana taksu agung dulu ya. Unsur Tuhan sebagai unsur puruso yang memberikan pengayoman, perlindungan dan pengetahuan. Atau kan disebut dengan taksu. Yang begitu Kalau di sini disebut Batara Wisnu juga bisa, Sang Yang Sri juga bisa. Rambut Sentano juga semua beliau, makanya Cibiku Cibiniu. Beliau adalah satu dalam 1000 warna, bulat dados dados itu misih sami min lebih bentiang nak ido merago tunggal, aku tiada duanya, lebih ban satu pelih rago kita. Nah, yang ketiga, maaf niki, kemulan. Nah, siapa yang bersinggasana di sana dan apa fungsinya? Sesuai dengan pemahaman tiang, maaf. Yang melingi-lingi di sana adalah wujud Tuhan sebagai sifat ibu ataupun sifat siwa ataupun disebut dengan perdana imeme. Dengan sifat-sifat beliau adalah pencipta, pemelihara dan pelebur. Sang Yang Ayu Mas Rangdo, Sang Yang Nilosrayo, Sang Yang Semarobawo, memberikan ciptaan. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang melahirkan? Ibu. Yang ada bapa melahirkan. Siapa yang memelihara? Ibu. Kenapa ibu? Kan begitu. Ibu Pertiwi, apa bapak Pertiwi? Ibu Pertiwi. Semua yang tumbuh di alam ini di Ibu Pertiwi yang menghidupkan kita semua, itulah lambangnya beliau, ibu memelihara. Terakhir, Sang Yang Semarabawa wujud ibu disebut dengan pelebur. Nah, niki pelebur. Nah, kita lahir dari perut ibu ataupun lubang ibu, maaf agak jorok. Kembali ke lubang ibu atau kembali ke perut Ibu Pertiwi. Di sini. Nah, beliau juga disebut pelebur itu juga unsur api. Ibu unsur sor, kasar, api, suryo, kan begitu. Atmo, siwo, peteng, wahyu, cipta. Kan begitu, sudah sering-sering yang sebut pada konten yang sudah lewat. Nah, fungsinya adalah menerima setiap atma manusia yang akan disatukan kembali ke unsur Panca Mahabuto biar bisa melanjutkan hidup ke alam langgeng nanti, reinkarnasi kita angkang dan dumun angkal irago moton riko satu irago kecipta yang ringido Sang Yang Widi marago ibu kita angkang dan dumun karena sifat Tuhan marago ibu yang melahirkan irago moton ring kemulan menurut yang niki. Kita kembali pun ke beliau ketika nanti manusia boyo memukur irago ngaturang suk semaning mana atmo sampun jo pidan melecat eling-eling niki melecat ke ya mati gitu Nah, kita mengaturkan puji syukur dengan mengadakan istilahnya memukul itu, terus mengembalikan atau mengatur suksema bahwa beliau telah memberikan hidup kepada manusia yang sudah meninggal ini pada saat dia hidup. Nanti yang bahas masalah beda leluhur dengan ataupun roh pitaro dengan arwah itu sendiri. Nanti episode yang lanjutnya yang akan jelaskan itu semua sesuai dengan pemahaman tiang dan tidak mempertentangkan sudut pandangan yang lain. Nah, Niko. Itu fungsi, makna, dan siapa yang bersinggasana di rong tiga ataupun kemulan dan rong kalih. Nah, di sini yang bersinggasana di ketika beliau menepati 4 penjuru arah sudah yang jelaskan tadi. Ketika beliau menepati 4 penjuru arah, beliau disebut dengan Iswara ketika beliau menepati arah timur dengan sifat angin, dados iratu nguragung
pelinggihnya deluat drong tiga. Beliau yang menguasai sekancani urip karena sifat angin. Angkian niku kan angin. Sekancani urip sanem urip niku keubuan. Ubuan. Tok katur menurut yang ditumpak andang dan juga kadang celeng pengabo Banten Banten tuh nak suci nak aji sastra niko sebenarnya menurut tiang kan sebenarnya menurut tiang eling-eling cuma makin kaji pelan-pelan. Nah, kenapa dibilang ubuan aja disebut celeng ubuan? Resapi baik-baik pelan-pelan. Kalau tumbuh-tumbuhan ubuan ya. Nah, kita menyirami, kita memberikan rabuk. Itu kita kan memelihara. Dia punya urip, dia punya hidup. Dari apa? Dari napasnya angin, unsur angin. Nah, ubuan, kedes, celeng, sampi, kita juga memelihara. Ubuan juga. Anak juga kita memberi makanan sekolah, juga memelihara. Ubuan misalnya kalau kita ngubuh, yang ngabuh angkian misalnya. Nah, kita sendiri sekarang. Kita perlu makan, vitamin, kadang-kadang kita olahraga, kan juga kita memelihara diri. Ngubuh ada nih. Disebut dengan juga napas angkian. Nah, pengertian saya di sini menurut sesuai dengan pemahaman tiang. Di hari tumpak andang nikau. Ditung radung lah yang katur. Sampurna celeng ngaturnya menurut pemahaman tiang. Karena semua yang bernapas, bentuk ubuan itu semua yang bernapas adalah angin, disebut dari menepati arah timur iratu ngurah agung kalau menurut dia. Nah, kedua, ketika beliau menepati arah selatan, beliau disebut Bataro Brahmo, unsur panas. Warna merah. Nah, beliau disebut dengan iratu ngurah, iratu wayan tebang. Atau disebut dengan Dewa Lebuh yang menguasai margi tiga sekancani lebuh di seluruh dunia dan bahkan sepelosok-pelosok beliau maha kuasa. Nah, disebut dengan Bataro Brahmo, catur muko angkal di pempate wentan patung catur muko. Niko indayang alon-alon eling-eling jo niko sarang sami. Nah, beliau yang menguasai lebuh margi tiga. Sing dapat luan menurut yang margi tiga sing dapat luan perempat simpang 6 wentan misi tak kentan yo. Nah, niki wentan makna margi tiga itu yang mana? Tetap terdiri dari 3 kekuatan Tuhan yang ada di 3 dunia, tetap dengan aksara suci tri aksara niko ngampun uning niko. Mang api ya angin, api niko pinako tanah, pinako ibu. Jalan tanah, jalan air, jalan angin, lewat tanah, lewat darat, lewat laut, lewat udara. Ido yang menguasai dan menguasai sekancaning makhluk astral. Beliau yang menguasai. Angkal ring lebuh ido. Do yang katur ring ido menguasai buto putih. Katur biasanya ring tumpak wayang menurut dia. Papan tumpak wayang niko nak buto putih yang menguasai adalah Bataro Brahmo Dewa Lebuh. Dan wayang kan buto ya. Kalau kita mesti matau, kita bisa nggak napi dan gini. Nah, lanjut, ketika beliau menepati arah barat dengan warna kuning dengan sifat sinar disebut Dewa Mahadewa. Dewa Mahadewa. Dados Ido disebut dengan Ratu Ngurah Sedan Karang atau Iratu Made Alang Kajang atau Bataro Dukuh Sakti. Dikau. Beliau yang menguasai wewidang pekarangan. Dan menurut tiang tan perlu tiang tan yang ngejen pelangkir biar di balai ini kok kan tetap etika dalam berritual. Udah mentiang di pelangkir di balai ngejam pelangkir ini kok ditunyum melalung riko kita tan etika dan ben mau kudiang tan misi macaru pada di tengah balai nak lingo-lingi hidup nak suci kita tiang naging pemenurut tiang. Nah niko kembali. Beliau yang menguasai menurut pengetahuan tiang, pembelajaran tiang, menguasai taman, alas, gunung, entek-entekan. Nah nih beliau yang menguasai itu. Sangkala di hari tumpak utuh, idau sana katuri yang menguasai yang katuri dan jejak
punyan kayu tenak eko permano rago tri permano si maturne canang udah punyan kayu tok logika nggih ido sane katur ring tumpak utuh beliau yang menguasai wewidangan pekarangan, menguasai alas, taman, gunung, tek-tekan. Nah, itu fungsinya. Beliau disebut Ratu Ngurah Sedan Karang. Nah, ketika beliau menepati arah utara, disebut dengan Dewa Wisnu. Nah, begini atau disebut Sang Hyang Sri atau disebut dengan I Ratu Nyoman Sakti Batu Mediding, I Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Yang artinya nika disebut dengan Dewa Taksu Pregina. Lingo-linggihnya yang di tengah tahan itu. Tan wentan sanggah ngatah nih. Sanggah nika menurut pengetahuan tiang wentan kekalih yang menurut pengetahuan tiang. Sanggah cucuk kan sanggah ragong, mesti biolalung daging tebu. Niki pelingih Ido Ratu Nyoman Sakti disebut dengan Dewa Taksu Pregina. Katur ring tumpak landap nurut tiang tan jo montor atur tiang udah montor nak tan misi pengurip-urip. Enta nak lingo-lingi hido nak canang bakti niko nak suci niko katur munggah ring sunian yang uyatnya no lingo-lingi hido lelawang hido. Jadi atur canang montor do betaro Jepang sih kita nya betaro Cina sih kita niko nak tan misi dasar tan pedaging tan dan ni ulap-ulap tan orti tan niko tegaknya nan sih yang negang pelinggih yang pelinggih benjap sudah ton canang banon bandingnya negang kan niko pakai harus pikirnya sampun je besi mungkin yang jelaskan sesuai dengan pengetahuan dia. Ido Ratu Nyoman Sakti Pengadangan atau Ratu Nyoman Sakti Batu Mediding ketika beliau menepati ring Buana Agung, menepati arah adalah arah selatan. Menyatu pada tubuh disebut dengan menyatu pada tubuh pada tulang dan sumsum. Kalau dah, urat kawat balung besi. Dan kemudian tumpak landap kan tuan besi. Mungkin urat kawat balung besi ido saneng wawas kancaning balung bebesian. Dan ditumpak landap ido sane katur ring rahino tumpak landap tan jak besi tiup warwan piko suci bantan sekadi kodar tiang wawu suut kita banget atau tiup nya ni ngat basan celeng citahi sing kotor ada sedangkan bantan untuk kesucian cara montor tu din to ayaben ko yang sampun rago sinten sembahyang montor sing bisa ngatur rago tetap ya rago nyungkling suut mabuk ngobon gak montor nyungklingnya benih saja montor ngedang olah man sampun ido yang menguasai kita yang menciptakan kita melalui ring semua rotak sebagai penerangan kita ido kita subakti biar ke montor jak sing ngabo egol-egol ada yang lah nya kena bener ada yang negak montor nah gitu nya lah kena kan ngeten mungkin jak montor atiana gitu kemu laku niki panten salah persepsi kentan jakan kenyal ke mesti beguling nang papat gitu nak montor nak sing lah pengurip-urip napi rago saya dene irago pengang tetap rago tulung menekan montor lah rago pengang tangidan. Nah kembali ring tumpak landap ketika beliau menepati dosa Yahudi menepati arah utara disebut dengan Betara Wisnu dados melingi ring Taksu Pregina dados di tengah ngataha pelingiri tengah ngata iko katur ring tumpak landap karena ido yang menguasai bebesian dalam filsafat aksara suci dia. Nah, ring panco warno saat niko yang bilang kangin kelod kau kajo tengah yang kolok sampun tiang sering meragi ido yang nabe guru ataupun ido sang Brahmana sededat suci yang titiang sampun memberikan tuntunan kepada umat sedharma diragi titiang sangat masuk dalam hati tiang masuk semaning mana niko kan bara ada ya sama kangin keluar kau Jawa Tengah putih barak kuning selam berumbun kenang goreng panco dewato Iswara Brahmo Mahadewa Wisnu Siwa penjelasan tiang hari ini cukup sekian nanti kita akan lanjutkan ke episode yang selanjutnya
Nenten lali di tiang nas pengampura menawi wenten kirang langkung dan mongah ring sejeroning kayun ngiring kita sama-sama saling mengisi yang sina bentuk pramusanti. Om Santi Santi Santi.